kekerasan gitu, memukul ya. Tanya, selama sama gue dia nggak pernah yang namanya gue pukul. Udah lihat belum IG story-nya si Onyo tuh beneran dia yang bikin tahu. Nih liatin sebanyak ini ya. Dia tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, gue di sini sangat percaya sama semua apa yang diucapkan Onyo ya. Please jangan ada yang bilang kalau Onyo itu nggak ada hak untuk ikut-ikutan. Koreksi aib sendiri, jangan sibuk nyariin aibnya orang. Sarwenda salah ngomong, malah sekarang kedekatannya anaknya Sarwenda dengan Sargio kayak apa, dikecer seperti itu. Oh, dia seselengki sebelum cermek, terus cari-cari kesalahan. Wewe gombel, dugong, tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Oh, lu main tangan lu ya. Sini lu naik ring sama gue. Dah, bilangin dah sama adek lu yang si paling kaya raya, banyak apartemennya di mana-mana tapi masih numpang. Pembayaran dari si Wenda untuk Karuben Onsu, guys. Ini lu lihat nih. Lu lihat. Ini. Diri kau. Memang manusia-manusia tidak tahu diri nih. Sekarang sudah pintar bicara, seolah-olah tahu segalanya. Begitu diangkat derajatmu sama orang, kau langsung lupa. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Udah lihat belum IG story-nya si Onyo tuh beneran dia yang bikin tahu. Nih liatin sebanyak ini ya. Bukan hanya ini, masih banyak lagi noh. Tuh. Gak gue sangka akhirnya si Onyo ngomong juga. Emang gila ya, dari kemarin gue liatin yang muncul banyak banget haters-hatersnya RO yang mulutnya juga sembarangan ya. Tuh, gue yakin tuh udah cair mah 350 bukan 350 lagi, mungkin 1 juta kali seviti tuh buat ngancurin si RO. Gila ya, lebih dari drama Dracin tau gak, bener-bener nih drama yang muncul in real life tau gak. Habis ini please jangan ada yang bilang kalau Onyo itu nggak ada hak untuk ikut-ikutan. Karena menurut gue di sini yang paling berhak untuk ikut-ikutan adalah salah satunya Onyo. Karena kenapa? Karena Onyo itu adalah salah satu anak dari Ruben ya. Yang dimana Onyo sendiri juga udah dewasa guys, udah 21 tahun. Dan menurut gue ya sah-sah aja kalau Onyo mau ikut-ikutan. Dan dia berhak untuk membela ayahnya. Dengar baik-baik. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, gue di sini sangat percaya sama semua apa yang diucapkan Onyo ya. Karena kenapa? Di sini Onyo adalah udah termasuk seorang public figure yang dimana Onyo itu udah dikenal sama semua orang. Dan nggak mungkin seorang public figure kayak Onyo yang ngomong juga berhati-hati, itu nggak mungkin dia ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Gue rasa Onyo ngomong begini udah nggak tahan. Jangankan Onyo, jangankan anaknya Ruben, gue sendiri aja udah gedek, cok. Gue sendiri aja udah gedek kayak apa sih keluarga mereka tuh apa gitu. Tapi gila sih kalau sampai dia benar-benar pernah melakukan itu ke Onyo, gila udah nggak waras, cok. Bener-bener. Karena lu tuh siapa? Mak bapaknya aja nggak kayak gitu. Lu siapa? Dari yang ini dulu ya sayang. Ini dari putra sulung RO ya. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajakin orang-orang untuk benci ayah. Ya. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia. Dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja. Dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan. Karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah. Katain ayah. Tante, itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu ya. Dia tidak membalas kalian saat itu. Ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rezeki ayah. Dan ayah hanya diam. Dan begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa gak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan siapa?
yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian. Manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Ini Tante Dugong ya. Panggil kau Tante Dugong mulai hari ini kau ya. Hah? Wewe gombel kau ya. Kalau anak udah sampai nulis kayak begini, bilang ini nggak pernah di KDRT, gembel, wewe gombel kau ya. Ini lagi ya storynya. Anak kecil masih bisa dimanipulasi ya. Tapi yang udah beranjak dewasa dan seperti anak sulung sampai pindah ke bapaknya, ke si ayah, aku yakin betul dia ini mengatakan yang jujur. Ya, Dugong ya. Dugong dan wewe gombel. Dengerin nih. Ini semua sudah kalian rencanakan dari dulu untuk ayah. Semua kejadian kalian itu kejahatan yang kalian tanamkan. Bukan karena ayah, tapi karena ucapan kalian yang ngatain ayah, merendahkan ayah, dan menghina ayah. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Apa yang kalian ucapkan tentang ayah? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang apa berani kalian mengakui kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar? Semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan. Jangan merasa jagoan dan terzolimi terus, please. Bahkan aku masih bohong alasan kenapa aku keluar dari rumah sama semua, dari rumah sana sama semua orang. Oh, masih ditutupin ya sama si Onyo ya. Untuk menjaga nama baik Bunda. Semua yang aku tulis aku bisa pertanggungjawabkan. Bagaimana jika Bunda apa mau mengakui? Hah, Bunda? Hari-hari berikutnya ya, story berikutnya dari Onyo. Hari-hari yang terobsesi sangat tinggi lewat menjatuhkan orang lain. Jiwa yang sebenarnya emosional, tapi selalu melimpahkan ke orang lain yang pemarah, galak, dan lain-lain. Manis mulutnya pasti buat orang terlena. Gak suka dibohongin, tapi you yang ajarin bohongin anak-anak you. Kasihan adik-adik mereka sudah banyak, kasihan adik-adik ya. Mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik. Terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya. Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi. Terutama adik-adik. Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya. Tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami. Oh, kau mau main itu, kau mau main ke arah sana kau. Nah, mau main ke arah sana kau. Sok kuat kau ya. Jangan main-main ya. Ini udah masuk login, ini udah saudara kami semua nih, berapa ratus juta orang ini. Kau jangan kau main ke situ kau. Ya. Jangan coba-coba kau sentuh yang itu ya. Tentu satu saudara kami, kita doa rame-rame, habis kau. Ku jamin melintir kau. Panas gue baca ini. Nggak suka banget gue. Setelah ini jangan ada drama rumah sakit lagi ya. Yang bohong pura-pura mau check up, ternyata malah temanin siapa di rumah sakit. Siapa itu? Siapa itu? Oh, dia seselengki sebelum cermek, terus cari-cari kesalahan. Wewe gombel. Dek banget nih ya. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini. Tapi ini sudah keterlaluan dia berulah dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Hah? Wewe gombel, Dugong, kemarin telepon siapa? Kamu telepon siapa kemarin? Bilang apa lu?
Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Oh, lu main tangan lu ya. Sini lu naik ring sama gue. Naik ring lu sama gue. Lu naik ring sini sama gue. Ninya lu main tangan sama bocil lu ya. Sini lu naik sama gue, naik ring. Gua lihat muka lu aja jadi, aduh, muka lu, oh my god. Kesalahan Sarwenda ini jadi kemana-mana sih. Which is dia kan udah minta maaf. Dan jangan ajak-ajak kita untuk membenci Sarwenda karena gak ada urusannya sama kita, kan kayak gitu. Karena kita juga belum tentu lebih baik dari Sarwenda. Nah sekarang topiknya ini malah banyak oknum-oknum di luar sana yang menggali-gali aib Sarwenda, tontonan-tontonan yang dibesar-besarkan, dicari kesalahannya gitu loh. Kenapa harus kayak gitu? Emang lu udah lebih baik? Coba gue tanya. Aneh deh, coba koreksi aib sendiri, jangan sibuk nyariin aibnya orang. Sarwenda salah ngomong, malah sekarang kedekatannya anaknya Sarwenda dengan Sargio kayak apa, dikecer seperti itu. Terus kedekatannya Sarwenda dengan Unyu yang digede-gedekan lagi gitu. Wah, hobinya kayak gitu sih. Ada gak sih hobi yang lain selain mencari-cari jeleknya orang? Orang kayak SW itu udah dikasih nafkah 200 juta kayak gitu aja masih ngomongnya kasar, banyak yang belain. Kok bisa ya? RO itu udah jelas-jelas memberhentikan nafkah padahal kan anaknya masih hidup. At least masih butuh nafkah, tapi dia nyetop dengan alasan ini itu kok masih banyak yang belain. Namanya masalah rumah tangga tuh ya gitu guys. Ada dari sisi kanan, sisi kiri, tergantung kita lihatnya. Tapi memang bener, masalah rumah tangga itu semakin banyak yang ikut campur, semakin banyak yang ngomong ya, semakin runyam. Semakin banyak orang-orang yang urun suworo tadi loh. Pernyataanku masih sama, semoga masalahnya cepet selesai. Bulu mataku sampai melotrok kayak gini lihat FYP-nya nggak selesai-selesai loh, isinya itu terus. Sebab pas mereka rukun tuh bagus sekali. Dan semoga bisa jadi lebih baik lagi. Endah, bilangin dah sama adek lu yang si paling kaya raya, banyak apartemennya di mana-mana tapi masih numpang. Bilangin dah jangan terlalu banyak ikut campur. Jangan sok-sok ngomporin. Sama satu lagi nih, itu siapa sih mendong-mendong itu? Karyawan lu ya atau asisten lu? Nggak usah sok asik Ege, itu ala-ala ngompor-ngompor. Lu cuman karyawan, paling salah dikit di depak. Ingat ya, tuh catatan banyak pengeluaran dari rumah itu aja, hampir semua dari Karuben loh, termasuk bayar karyawan. Padahal cuman hubungannya mantan istri. Beda kalau yang dikasih anaknya. Karena pada dasarnya nggak ada mantan ayah. Otak ditaruh mana sih? Heran deh. Mantan ayah. Yang ada mantan bini, mantan laki. Tapi lakinya masih tanggung jawab, menafkahi. Padahal mantan bini mengumbar kemesraan sama orang yang belum muhrim. Sama orang-orang yang pada, Sarwenda, kalau gue punya suami 200 juta, kentutnya pun gue hirup gitu kan. Punya suami gengsi 200 juta. Naruh anduk sembarangan, anduknya yang gue suruh sujud gitu kan. Dengerin gue, lu gak diajak, kita nih gak diajak sayang. Kenapa bagi Sarwenda 200 juta itu kecil? Bahkan dia bilang, emang lu pikir gue butuh sebenarnya 200 juta? Karena lu lihat aja dia, menurut gue pengeluaran dia aja tuh sebulan mungkin 700-800 juta ada. Pengeluaran dia lu lihat aja mobilnya berapa. Tunggu dulu, gue kagak ngebela-bela si Sarwenda nih ya, gue kagak kenal saya, gue juga, lu tahu gue kagak ada ngefans sama artis-artis ya, ini gue cuman dari sudut pandang gue ya, yang hanya rakyat jelata, dan gue ngerasa nggak diajak. Dia bilang 200 juta itu nggak ada artinya karena pengeluaran dia aja sebulan bisa 700-800 juta mungkin ya. Lu rumah segede gitu, bayangin aja lu bayar listriknya berapa. Anaknya sekolah di sekolah, anak kita sekolah di sekolahan bayaran sebulan 1 juta bayarannya. Anak dia sayang bayarnya 2-3 bulan sekali bisa 100 juta. 2 bulan per 3 bulan gitu bayarannya 100 juta misalnya, cuman bayaran doang tuh tibang, berarti sebulan tuh udah ada puluhan juta. Kita kagak diajak, kita mah rakyat jelata. Ya Allah, anak sekolah kadang masih ada yang gratis, masih ada yang sebulan paling bantu juga 1 juta, kagak diajak kita sayang. Itu mah dia ya, emang bagi dia 200 juta itu lu udah cuman masih 200 juta lu ribet banget lagi lu gitu kan ya, karena bagi dia itu emang kagak seberapanya dari pengeluaran asli dia sama anak-anaknya sama mantan suaminya itu. Kalau menurut gue ya,
sekali lagi gue kagak ngebela, kagak ada yang gue bela ya. Gue kagak kenal sama dua-duanya. Sebagai ibu-ibu gue ini aja gitu ini. Soalnya Mimi pernah, karena Mimi pernah gitu punya mantan suami yang begini gitu ya. Walaupun enggak nyampe 200 juta juga gua, enggak nyampe, belum diajak, gue juga belum teman mainnya Sarwenda, belum. Cuman ada gua ketemu laki sayang begini, ya Allah, dalam hati gua. Ya Allah, mantan laki gue tuh kalau nggak salah ya, ketok palunya tuh misalnya let's say gitu ya, dia disuruh ngasih gua sama Pak Hakim tuh misalnya sebulan buat anaknya 5 juta gitu. Terus dia mangkir mulu, saya pengen gue ludahin aja rasanya. Gue bilang, gue tuh nggak butuh juga duit 5 juta lu, ngapa lu berisik banget sih lu gitu loh. Udah lu yang kagak mau ngasih, udah lu yang berhenti ngasih, udah lu yang kagak mau ngebiayain anak lu lagi, ngeberhentiin biaya anak lu yang berisik duluan sana ngata-ngatain gue. Udah duit itu juga yang kalaupun lu transfer itu juga pun cuma 5 juta. Ya Allah, saya gue berak juga gue keluar 5 juta dalam hati gue gitu kan. Jadi emang ada yang begini. Makanya dia kalau dia mungkin kenapa dia bilang ya lah cuma 200 juta aja lu. Mungkin karena dia tuh pengeluarannya sebulan kan lebih kali saya. Dia mungkin kalau dilihat-lihat itu mah dari kali. Ya Allah, ini makan kali-kali gitu ya. Dengan gaya hidup begitu ya, rumah segedong itu, mobilnya banyak gitu kan. Mungkin dia ada kali itu pengeluaran sebulan 500 jutaan mah gitu. Jadi bagi dia tuh, makanya 200 juta tuh bagi dia kecil gitu loh. Kita nih yang rakyat jelata gini nggak diajak sayang. Kita yang suami kita sebulan cuma ngasih 5 juta, 10 juta, 20 juta, kita kagak diajak. Pembayaran dari si Wenda untuk Karuben Onsu, guys. Ini lu lihat nih. Lu lihat. Ini rinciannya tuh bukan buat anak doang nih kata gua nih. Segala macem ada begitu. Segala macem dogi. Lu itu kan udah berpisah nih ya kan. Karuben Onsu itu tuh cuma wajibnya itu menafkahi anak doang. Segala dogi harus dinafkahin kayak mana sih? Anak gede banget lagi sampai 9 juta kata gua. Sampai ke suster-susternya juga harus di driver ini. Kata gua, yang make driver itu kan bukan anak-anak doang nih, gue yakin. Ini jatuhnya nih ya kan, rincian pembayaran bukan buat menafkahi anak doang nih, rumah tangga. Bener. Lu kan udah pisah, Neng. Ya Allah, ketahuan banget meresnya kata gue. Dan juga listrik, kenapa harus dibagi 2? Kenapa? Kan lu yang tinggal di situ. Udah tanggung jawab lu. Yang make listrik itu kan bukan anak-anak lu doang. Pegawai lu, pacar lu. Karuben Onsu yang bayar. Aduh. Atau veteran Peto Putra Onsu atau veteran Peto. Kamu masih ingat gak gimana kamu sama Bunda Sarwenda dulu dihujat, diangkat? Kenapa kamu gak berspeak up? Kenapa kamu diam saja kalau memang kamu tidak melakukan itu? Kenapa kau biarkan netizen sampai mengedit-ngedit foto Bunda sama kamu? Kenapa kamu tidak punya suara? Kenapa baru sekarang baru kamu bersuara? Baru kamu bilang kamu dihasut apa segala macam. Lupa diri kau. Memang manusia tidak tahu diri ini. Dia tidak pernah dibelikan baju Natal, tidak pernah dipedulikan. Dulu nangis-nangis sampai didatangkan orang tua kandungnya dari kampungnya. Sekarang sudah pintar bicara, seolah-olah tahu segalanya. Nggak ingat tuh. Waktu itu kamu bilang, mamamu cuma pedulikan kakak perempuanmu. Saya nggak pernah dibelikan baju, saya rela berjualan panas-panasan. Begitu diangkat derajatmu sama orang, kau langsung lupa. Ya kan? Lupa kau. Rela jualan roti, rela jualan ikan. Giliran sudah jadi manusia, kau lupa diri, kau tidak tahu diri. Ya kan? Ya udahlah. Memang manusia-manusia seperti itu memang tidak tahu diri. Asal kita membuat video tentang Sarwenda yang positif, pasti diserang dengan kata-kata yang bilang begini. Dibayar 350 ya. Itulah haters. Itulah para pembenci. Padahal kita hanya mendukung. Hanya memberikan hal-hal positif. Karena kami tidak mau ikut menilai orang dari luarnya saja. Ya. Biarkan orang lain itu menilai dia seperti apa. Ya itu urusan mereka. Tapi kami yang sebagai perempuan juga
punya hak juga untuk membela dia dan untuk menilai dia sebagai perempuan bagaimana dia mengurus anak-anaknya, begitu saja. Jangan kita jangan bilang begini, macam kayak kalian paling tahu saja. Ya, gak apa-apa kami diserang sama pembenci-pembencinya Sarwenda, gak apa-apa. Intinya kami memberikan hal-hal positif buat Sarwenda. Ya, katanya dibayar 350 lah, katanya dibayar 200 lah, apalah segala macam. Itu urusan kalian yang menuduh kami ini sebagai basar, ya, urusan kalian. Yang lagi ramai ya. Coba kita tampilkan.